Bab 71. Istri kontrak Sang CEO. Arumi masih nampak syok. Nyonya Herlina merangkulnya dan membantunya untuk duduk. Dari arah dapur, Sinta membawakan segelas air putih untuk Arumi minum. Setelah meneguk minuman itu, Arumi merasa sedikit lebih tenang, meskipun di benaknya masih terus bertanya-tanya siapa pengirim bunga itu, siapa Meres sebenarnya. Bukan hanya Arumi, Delia pun bertanya-tanya dalam hatinya. Namun yang Delia pertanyaan adalah kenapa Meres memberikan bunga dan kata-kata penuh cinta untuk Arumi. Apa rencana pria misterius itu sebenarnya? Rum, kamu ikut tante pergi belanja perlengkapan bayi, yuk. Ajak Nyonya Herlina. Wanita itu sengaja mengalihkan pikiran Arumi dari si pengirim bunga misterius. Ma, kok ngajakin Arumi sih? Kita kan mau beli perlengkapan bayi buat anak aku, Delia memprotes. Rencananya mereka memang ingin membeli perlengkapan bayi setelah mengunjungi Sofia, tapi tidak perlu mengajak Arumi segala. Nyonya Herlina menanggapinya dengan santai, Arumi kan juga sedang mengandung, jadi mama mau sekalian beliin buat calon bayinya Arumi juga. Lagian mama belanja pakai uang mama, bukan uang kamu, jadi kamu nggak usah kebanyakan protes, Del. Tante Herlina, terima kasih sebelumnya. Tapi maaf, Rumi nggak bisa ikut, Rumi masih harus di sini jagain Kak Sofia. Arumi mencoba menengahi perdebatan kecil antara mertua dan menantu itu, namun Nyonya Herlina tetap kekeh dengan keinginannya. Pokoknya kamu harus ikut, tidak ada tapi-tapian. Bara memperhatikan satu persatu foto-foto yang diberikan oleh asisten Roy. Setelah kasus penyerangan malam itu dan ancaman yang dia dapatkan beberapa waktu lalu, sudah bisa dipastikan jika seseorang memang sedang mengibarkan bendera permusuhan padanya. Foto-foto yang diambil itu adalah foto Delia. Bukan tanpa alasan Bara mencurigai Delia. Setelah video syurnya dia tunjukkan di depan Randi dan keluarganya, Delia pasti menaruh dendam padanya, bisa jadi pengeroyokan malam itu dilakukan atas perintah wanita itu. Itulah sebabnya Bara meminta asisten Roy membayar orang untuk terus mengawasi setiap gerak-gerik Delia. Kening Bara mengernyit saat melihat sebuah foto di mana Delia yang sedang berada di depan sebuah rumah bersama dengan seorang pria berpakaian serba hitam yang berdiri di sampingnya. Foto ini, di mana foto ini diambil? Tanya Bara sembari menunjukkan sebuah foto pada asisten Roy yang duduk di sofa berbeda. Sama seperti Anda, saya juga mencurigai foto itu. Bisa jadi Nona Delia bersekongkol dengan seseorang dalam hal ini. Wanita licik seperti dia pasti akan melakukannya segala cara sampai keinginannya tercapai. Bara menatap kembali foto-foto di tangannya, ada beberapa foto di mana Delia sedang menemui Anton. Rupanya wanita itu masih tidak berubah dan tetap menjalin hubungan dengan mantan bosnya itu meskipun Delia sudah menikah dengan Randi. Sungguh, Randi benar-benar laki-laki bodoh yang pernah Bara kenal, bisa-bisanya dia hanya diam dan membiarkan istrinya itu pergi menemui pria lain. Bara pergi mengunjungi kantor Randi demi ingin berbicara dengan pria itu. Hanya sendiri Bara ke sana, karena asisten Roy dia suruh untuk menghandle beberapa pekerjaannya di kantor. Sesampainya di depan kantor Randi, Bara berpapasan dengan Randi yang baru saja keluar dari pintu utama. Randi hendak pergi keluar untuk makan siang. "Mau apa kamu datang kemari?" tanya Randi dengan sinis. Bara tersenyum tipis, memasukkan satu tangannya ke dalam saku celananya.
Aku datang untuk menceritakan kebodohanmu, sekaligus untuk mengajakmu bekerja sama. Awalnya Randi sempat ragu untuk menerima Bara sebagai tamunya, tapi setelah dipikir-pikir, tidak ada salahnya dia berbicara berdua dengan pria itu dengan kepala dingin. Selain itu Randi juga penasaran dengan apa yang ingin disampaikan oleh Bara. Baiklah, ayo kita naik. Randi mengajak Bara naik ke lantai paling atas di gedung tersebut dan membawanya ke ruangannya supaya mereka bisa lebih leluasa berbicara. Sebelum berbicara terlalu jauh, ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu, ucap Randi, saat ini mereka sudah duduk di atas sofa dan saling berhadapan. Bara menyenderkan tubuhnya pada punggung sofa dan saling menumpukkan kedua kakinya. Tanyakan saja. Apa yang kamu sukai dari Arumi? Dia bukan wanita yang romantis, bahkan tak secantik dan seseksi mantan pacarmu yang seorang artis itu. Tak langsung menjawab, Bara menatap Randi lekat, menyunggingkan sebuah senyuman di wajahnya. Jika itu pemikiranmu tentang Arumiku, kamu salah besar. Mungkin yang kamu sebutkan tadi adalah benar, tapi Arumi memiliki daya tarik tersendiri. Bara kembali terdiam, teringat kenangan-kenangannya bersama sang istri, tatapannya yang meneduhkan dan perasaan nyaman saat bersamanya. Bagiku itu cukup untuk menahannya tetap berada di sisiku. Jawaban itu mampu membungkam mulut Randi, yang Bara katakan adalah fakta, dan dia pun pernah merasakan hal yang sama. Bodohnya Randi, dia sampai tergoda dengan Delia yang menawarkan kemolekan tubuhnya pada saat itu, hingga Arumi kecewa dan hubungan mereka harus berakhir. Aku datang untuk membicarakan tentang istrimu, Delia. Bara mengutarakan maksud tujuan utamanya datang menemui Randi. Akhir-akhir ini aku mendapatkan ancaman. Bukan hanya aku, tapi Arumi juga. Arumi. Bara mengangguk, dia pun menceritakan tentang kejadian pengeroyokan oleh orang-orang yang tidak dia kenal hingga ancaman foto Arumi dan Chia beberapa waktu lalu. Randi yang mendengar cerita itu pun merasa sangat khawatir, apalagi ini melibatkan nyawa Arumi, wanita yang masih bertahta di hatinya. Bara mengeluarkan sebuah amplop coklat dari balik jasnya dan meletakkannya di atas meja. Penasaran, Randi langsung mengambil amplop itu dan membuka isinya. Dadanya mulai bergerumuh saat menatap foto-foto itu. Meskipun Randi pernah menyuruh Delia untuk menemui Anton dan mengatakan tidak peduli dengan hubungan gelap mereka, namun Randi benar-benar tidak menyangka jika Delia sungguh melakukannya. Dia pikir dengan menjaga jarak dan mengabaikannya akan membuat Delia berubah, namun nyatanya tidak, wanita itu malah semakin menjadi-jadi. Benar-benar wanita tidak tahu malu dan tidak punya harga diri. Randi melemparkan foto-foto itu ke atas meja, dia menjambak rambutnya kuat-kuat ke belakang. Lelaki itu nampak frustasi. Itu adalah foto-foto istrimu yang diambil oleh orang-orangku. Kamu salah jika mengabaikan istrimu itu dan berharap dia akan berubah dengan sendirinya. Itu tidak mungkin terjadi Randi, karena wanita yang kamu nikahi itu adalah seorang iblis. Lalu apa yang bisa aku lakukan sekarang? Tanya Randi dengan wajah gusar. Bara menurunkan satu kakinya, mencondongkan tubuhnya ke depan dan menatap Randi dengan lekat. Aku ingin kamu. Dengan memakai pakaian serba hitam dan kacamata hitam yang menutupi matanya, Gunawan tengah berjongkok di samping sebuah makam. Di atas gundukan makam itu sudah dipenuhi oleh taburan bunga yang dia taburkan tadi. Gunawan melepaskan kacamata yang melekat di wajahnya, menatap nisan bertuliskan nama Sarah di sana. Ibu, apa yang kita rasakan juga akan dirasakan oleh keluarga Alvarendra.
Gunawan menyeka ujung matanya sebelum air matanya sempat menetes. Bertahun-tahun aku menjadi dokter keluarga Alvarendra, demi untuk mendapatkan kepercayaan dari mereka, dan sekarang aku sudah mendapatkannya, Bu. Seorang pria berpakaian serba hitam berjalan menghampiri Gunawan. Pria berpostur tinggi tegap itu berdiri tidak jauh di belakang Gunawan. Bos, saya sudah menyuruh orang-orang kita untuk mengikuti mereka. Apa yang harus kita lakukan pada mereka sekarang? Gunawan mengangkat wajahnya, tatapannya menatap lurus ke depan, tatapan penuh amarah dan kebencian. Suruh orang-orang kita untuk menghadang mobil mereka. Bab 72. Aku ingin kamu melakukan pendekatan dengan istrimu. Hanya itu satu-satunya cara agar kita bisa mendapatkan informasi tentang siapa orang yang sedang bekerja sama dengan istrimu sekarang. Ucapan Bara tadi benar-benar membuat Randi frustasi. Berbulan-bulan dia menjaga jarak dengan Delia dan sekarang dia harus melakukan pendekatan dengan wanita itu. Rasanya itu sangat konyol. Sebagai laki-laki dewasa tentunya Randi sangat paham dengan arti pendekatan di sini. Namun demi keselamatan Arumi, haruskah dia melakukan pendekatan lagi dengan Delia? Menyentuh wanita itu kembali di saat dia sudah merasa jijik dan ilfil terhadap istrinya itu. Selesai berbelanja keperluan bayi dan berakhir dengan makan di restoran, Nyonya Herlina mengajak Delia dan Arumi untuk pulang. Nyonya Delia duduk di bangku belakang bersama dengan Arumi, sementara Delia duduk di jok depan, di samping supir keluarga Prayoga. Sebenarnya Nyonya Herlina masih ingin berlama-lama dengan Arumi, namun hari sudah mulai petang hingga dia harus mengantarkan Arumi untuk pulang. Nyonya Herlina sendiri harus segera pulang ke rumah untuk menyambut kepulangan suaminya dari kantor. Sepanjang perjalanan, Nyonya Herlina terus mengajak Arumi mengobrol dan bercanda. Delia yang mendengar keakraban mereka jelas merasa sangat cemburu. Sejak dulu, Arumi lebih mudah mendapatkan teman ketimbang dirinya. Bahkan cowok-cowok yang Delia suka lebih menyukai Arumi. Tante nggak sabar pengen cepat-cepat lihat anak kamu lahir, Rum, ujar Nyonya Herlina sembari mengusap perut Arumi. Kalau perempuan, dia pasti cantik kayak kamu. Arumi melirik ke arah Delia yang duduk di depan, sedikitpun tidak ada niat untuk menyakiti perasaan mantan sahabatnya itu. Melihat bagaimana sikap Nyonya Herlina padanya, Arumi tahu jika Delia pasti merasa sangat cemburu dan tidak senang. Semua itu terlihat jelas di wajah Delia yang terus memasang wajah masam sejak mereka keluar dari rumah orang tua Arumi tadi siang. Anaknya Delia juga pasti sangat lucu, Tan. 2 bulan lagi bukankah Delia akan melahirkan? Rumi tidak sabar ingin ikut menggendong bayi Delia nanti, ucap Arumi dengan tulus. Namun Delia menanggapi ucapan itu dengan sengit. Nggak usah sok baik deh, Rum. Bilang aja kamu ingin cepat-cepat lihat anakku lahir biar Randi cepat menceraikan aku, kan? Kamu ingin memiliki Randi kembali kan? Delia. Bentak Nyonya Herlina, jaga ucapan kamu itu. Randi ingin menceraikan kamu ya karena kelakuan kamu sendiri. Bukan karena Arumi. Kalaupun iya Randi dan Arumi berjodoh. Tan, potong Arumi, dia tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepalanya pelan. Tatapan Arumi kini beralih pada Delia yang duduk di depan Nyonya Herlina. Aku yakin, setelah melihat anak itu lahir, Randi pasti akan mempertimbangkan lagi untuk menceraikan kamu, Del, asalkan kamu bisa menjaga sikap dan perilaku kamu. Randi laki-laki yang baik, dia tidak akan setega itu untuk membuat seorang anak yang tidak berdosa lahir tanpa sosok orang tua lengkap. Cobalah untuk meraih hati Randi, Del.
Tanpa mengalihkan pandangannya pada jalanan di depannya, Delia tersenyum sinis, selama ada kamu, mana mau Randi membuka hati untukku. Harusnya kamu itu Mat. Cekit. Sang supir menghentikan mobilnya mendadak, membuat tubuh keempat orang itu terhuyung ke depan. Sebuah mobil berhenti tepat di depan mobil yang mereka naiki. Nampak 3 orang dengan memakai penutup kepala turun dari dalam mobil tersebut. Siapa mereka? Apa mereka orang-orang suruhan Meres? Jika iya, maka baguslah. Culik saja Arumi dan bunuh dia sekalian, batin Delia. Berbeda dengan Delia yang nampak biasa-biasa saja saat melihat ketiga orang itu turun dan menatap ke arah mobil yang mereka naiki, Nyonya Herlina dan Arumi jelas merasa sangat panik dan ketakutan. Pak Hari, siapa mereka? Jangan-jangan mereka mau merampok. Nyonya Herlina memegangi tangan Arumi, wajahnya memucat dan tubuhnya mulai bergetar. Saya juga tidak tahu, Nyah. Jawab Pak Hari. Laki-laki berusia 50 tahunan itu tak kalah takutnya, apalagi dia tidak pandai bela diri dan tempat mereka berhenti sekarang memang sangat sepi, akan sulit untuk meminta bantuan. Salah satu dari ketiga orang itu menunjuk ke arah mobil mereka, cepat turun kalian semua. Atau kami yang akan memaksa kalian untuk turun. Bagaimana ini Nyonya? Tanya Pak Hari, keringat dingin mulai bermunculan di kening lelaki itu. Nyonya Herlina nampak sangat tegang sekali, dia menelan salivanya kasar dan memegangi kuat tasnya yang ada di pangkuan. Ayo kita turun dulu, nanti saya akan beri mereka uang, setelah itu pasti mereka akan pergi. Dengan perasaan campur aduk, keempat orang itu terpaksa menurut untuk turun dari dalam mobil. Nyonya Herlina langsung mengeluarkan segepok uang dari dalam tasnya. Ini ambillah, tapi tolong jangan ganggu kami. Dengan suara bergetar, Nyonya Herlina menunjukkan uang berwarna merah di tangannya. Ketiga pria itu tertawa terbahak-bahak. Salah satu di antara mereka berjalan mendekati Nyonya Herlina dan mengambil uang di tangan wanita itu dengan kasar. Diciuminya segepok uang di tangannya, lalu pandangannya beralih menatap ke arah Arumi, memperhatikan tubuh Arumi dari atas sampai bawah. Kalian semua boleh pergi, kecuali wanita itu, ucap pria itu sembari menunjuk ke arah Arumi. Nyonya Herlina bergegas menghampiri Arumi dan memegangi lengannya. Saya sudah memberikan uang, tolong jangan ganggu kami lagi. Ma, sudah bagus kita disuruh pergi, biarkan saja Arumi kita tinggalkan bersama mereka, yang penting kita selamat, ucap Delia. Diam kamu, Delia. Gertak Nyonya Herlina. Pandangannya beralih pada pria yang sedang berdiri di hadapannya. Pria itu mengeluarkan sebilah pisau dari balik bajunya. Sebaiknya Anda sayangi nyawa Anda, Nyonya. Dari balik penutup kepalanya, pria itu tersenyum menyeringai. Tinggalkan wanita itu bersama kami, atau pisau ini akan bersarang di tubuh Anda. Ketegangan mulai menyelimuti. Pria itu menarik pergelangan tangan Arumi dengan kasar, membuat pegangan tangan Nyonya Herlina terlepas dari tangan Arumi. Jangan ganggu dia. Nyonya Herlina mendekat, berusaha melepaskan tangan Arumi dari pria itu, namun tubuhnya langsung didorong kasar oleh pria itu hingga terhuyung ke belakang dan membentur sisi mobil. Nyonya Herlina meringis kesakitan. Pak Hari yang ingin menolong langsung mendapat todongan pisau hingga dia mengurungkan niatnya dan memilih untuk diam daripada nyawanya melayang. Tante Herlina. Melihat wajah Nyonya Herlina yang sedang menahan sakit, Arumi merasa khawatir. Dia mencoba melepaskan tangannya dari genggaman pria itu, namun pegangannya begitu kuat. Lepaskan aku, lepaskan.
Tanpa memperdulikan teriakan dan pemberontakan dari Arumi, pria itu menarik paksa tangan Arumi dan membawanya menuju ke arah mobilnya. Dua orang temannya mengikuti di belakang. Dari kejauhan, sebuah mobil datang melaju dengan kencang. Mobil itu berhenti tidak jauh dari tempat mereka berdiri, membiarkan cahaya lampu mobilnya menyorot ke arah Arumi dan ketiga pria yang ada di sisi Arumi. Seseorang turun dari dalam mobil tersebut, pria itu melangkahkan kakinya mendekat ke arah Arumi dan ketiga pria itu. Arumi merasa terkejut sekaligus bersyukur saat melihat rupanya Dr. Gunawan yang datang untuk menolongnya. "Lepaskan wanita itu," perintah Gunawan. Ketiga pria itu tertawa terbahak-bahak. "Langkahi dulu mayat kami." Tanpa menunggu aba-aba, dua pria di antaranya langsung menyerang Gunawan. Perkelahian pun tak terelakkan lagi. Buh! Buh! Gunawan melawan, dia terus berusaha untuk menangkis pukulan-pukulan dua preman itu. Pak Hari tidak bisa membantu apa-apa selain menonton, karena dia memang tidak bisa berkelahi. Nyonya Herlina dan Delia pun sama. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menjadi penonton. Gunawan mendapatkan pukulan di wajah dan tendangan di perut, namun dia tetap bertahan dan terus melawan dua preman itu hingga mereka babak belur. Melihat dua temannya tumbang, pria itu mendorong tubuh Arumi ke depan. Dengan sigap, Gunawan menangkap tubuh Arumi hingga kepala wanita itu membentur dadanya. Setelah membantu dua temannya untuk bangun, ketiga preman itu masuk ke dalam mobil dengan membawa segepok uang yang diberikan Nyonya Herlina tadi. Mobil itu melaju pergi meninggalkan tempat itu. Arumi segera menjauhkan tubuhnya dari Gunawan. Dia merasa tidak enak sekaligus tidak nyaman berada di dalam dekapan lelaki itu lama-lama. "Kamu tidak apa-apa, Rum?" tanya Gunawan, wajahnya menyiratkan kekhawatiran. "Tidak apa-apa, Om. Terima kasih." Kening Arumi nampak berkerut, dia memegangi perutnya yang terasa nyeri. Nyonya Herlina yang melihat pun langsung berlari menghampiri dan memeganginya. "Rum, kamu tidak apa-apa, sayang?" tanya Nyonya Herlina khawatir. Arumi tidak menjawab. Dia masih memegangi perutnya yang semakin terasa sakit, wajahnya kian memucat dan pandangannya mulai kabur. Merasa khawatir, Gunawan langsung mengangkat tubuh Arumi, membawanya ke dalam gendongannya. Arumi ingin meminta diturunkan, namun tenggorokannya seperti tercekat hingga dia hanya bisa pasrah dengan perlakuan Gunawan padanya. "Aku akan membawanya ke rumah sakit." Gunawan berjalan ke arah mobilnya. Baru beberapa langkah dia berjalan, sebuah mobil lainnya datang dan berhenti tidak jauh darinya. Nampak Bara turun dari dalam mobil beserta dengan asisten Roy. Sebelum turun dari dalam mobil tadi, Arumi memang sempat mengisyar lokasi tempat dia berada sekarang pada Bara, hingga Bara langsung menuju ke sana saat Arumi tidak membalas pesan dan mengangkat telepon darinya. Suasana nampak hening, tatapan kedua pria itu saling bertemu dan saling menatap tajam. Melihat luka lebam di wajah Gunawan, Bara bisa menyimpulkan jika sesuatu pasti sudah terjadi. Bara berjalan mendekat ke arah Gunawan, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dia langsung mengambil alih tubuh Arumi dari gendongan Gunawan. "Terima kasih. Terima kasih karena Om sudah menolong istriku." Bara menoleh ke arah Nyonya Herlina. "Terima kasih Tante sudah mengajak Arumi jalan-jalan. Saya pamit mau membawa Arumi pulang, permisi." Nyonya Herlina mengangguk. Asisten Roy membukakan pintu mobil belakang untuk kedua majikannya. Pak Hari membantu mengambilkan barang-barang milik Arumi dan memindahkannya ke dalam bagasi mobil Bara dengan dibantu oleh asisten Roy.
Melihat kepergian mobil yang dinaiki oleh Bara dan Arumi, Gunawan mengepalkan tangannya kuat-kuat, dadanya bergemuruh hebat. Tanpa berpamitan, Gunawan naik ke dalam mobilnya dan melajukannya pergi, meninggalkan Nyonya Herlina beserta Delia yang masih berdiri di sana.